إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah adalah ungkapan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, begitu banyak karunia-Nya, sehingga saking banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan itu alhamdulillah kita bisa menghadirkan diri kita di tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi, yakni masjid, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan, kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia. Dialah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kalau kita ikuti petunjuknya, kita ikuti langkah kakinya, kita ikuti pedoman hidupnya, maka kita akan selamat di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami selaku khatib tak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian. Mari kita melihat kembali, mengintrospeksi kembali ketakwaan kita. Sudahkah ketakwaan tertanam ke dalam hati kita? Sudahkah meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana selama Ramadan ini kita berpuasa di siang harinya dan berdiri salat di malam harinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang salatnya, siapa yang puasanya benar, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ketakwaan di dalam hatinya, dan bekal takwa itulah yang menjadi sebab kita semua mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ketakwaan sangat penting dalam kehidupan kita, karena takwa menjadikan diri kita berkualitas, diri kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang, tidak pernah melihat daripada bentuk rupa kita dan harta kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita, melihat kepada hati kita dan amalan-amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati kalian
dan amalan-amalan kalian. Maka ketakwaan inilah yang ingin kita pupuk, yang ingin kita kuatkan di dalam bulan Ramadan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka ciri takwa telah masuk ke dalam hati seseorang adalah ketika datang perintah Allah kepadanya, dia dengan senang hati, dia dengan mudah melaksanakan perintah-perintah tersebut. Dan ketika takwa telah masuk dalam hati seseorang, dia dengan mudah, bahkan sangat mudah ditinggalkan berupa larangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka izinkan kami membawa satu buah judul khutbah, yaitu tentang istiqamah. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Maka janji Allah, kalau kita istiqamah dalam keimanan kita, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan kita, janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjikan, Allah akan turunkan malaikat, Allah akan utus malaikat untuk menemani kita, menjadi sahabat kita, dan malaikat tersebut akan membisikkan kepada kita, alla takhafu, jangan takut, tidak usah takut menghadapi problem dalam hidup ini. Sehingga ketika malaikat menjadi sahabat kita, mudah kita menyelesaikan semua masalah-masalah dalam hidup kita. Wala tahzanu, jangan bersedih. Malaikat juga membisikkan, jangan bersedih dalam satu musibah yang menimpa kamu. Karena sesungguhnya musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, bukti bahwa hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti keimanan kita kepada Allah benar adalah ketika kita menghadapi musibah dan kita meyakini bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan diri kita sekalipun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala mengajarkan, alladzina idza asabathum musibah, ketika kita ditimpa musibah, maka ucapan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua, kami semua, kalian semua, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi kabar gembira, tidak cukup dibisikkan tentang ketenangan dan tidak usah takut dalam hidup, tapi diberi kabar gembira bahwasanya ketika mati nanti, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bahwasanya balasan yang diberikan kepada orang yang istiqamah adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah siapkan untuk menjadi balasan bagi orang-orang yang beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebaikan-kebaikannya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih duduk di tempat yang paling mulia, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di atas permukaan bumi, yakni masjid. Ini bukti dan tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Bukti bahwasanya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan rahmat Allah, kalaulah bukan kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut nyawa kita. Allah akan cabut nyawa kita ketika kita dalam keadaan bermaksiat. Kalau bukan rahmat Allah. Allah firmankan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan rahmat Allah, lakuntum minal khasirin, kalian semua pasti akan menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan hidup yang begitu banyak. Kita sering kali, berulang kali kadang-kadang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melanggar perintah-perintahnya, kadang-kadang kita melaksanakan larangan-larangannya. Sehingga kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mati dalam keadaan demikian. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di tempat yang paling mulia. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana dalamnya dikenal dengan mubarakah, syahrul mubarak.
dengan banyak keberkahan dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah jadikan sarana untuk mendidik diri kita, mendidik iman kita, supaya mencapai satu sifat yang mulia, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat setiap amalan yang Allah perintahkan kepada seorang hamba, pada akhirnya ujung-ujungnya hamba tersebut diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya meningkat ketakwaannya. Kenapa mesti takwa? Takwa adalah sifat. Maka Allah firmankan, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Maka orang yang bertakwa dan senantiasa memberikan hartanya, menginfakkan hartanya, kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya balasan-balasan terhadap kebaikan-kebaikannya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan semua urusan-urusan hidupnya. Allah mudahkan segala permasalahan hidupnya untuk diselesaikan. Akan tapi ketika wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, kikir, tidak mau keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya balasan-balasan terhadap kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat hidupnya dalam keadaan sulit dan sempit. Maka ini boleh jadi jawaban terhadap kita, dan kita bertanya-tanya, kenapa hidup saya sulit? Boleh jadi karena kita kurang yakin kepada Allah, kita kurang yakin terhadap negeri akhirat, kita terlalu cinta terhadap kehidupan dunia, sehingga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kadang-kadang urusan-urusan dunia yang sepele kita rela meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puasa mengajarkan, mendidik kita supaya kita lebih mengutamakan perintah-perintah Allah daripada perintah-perintah makhluknya. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan Allah daripada kepentingan-kepentingan makhluknya. Dan puasa juga mengajarkan agar supaya kita lebih takut kepada Allah daripada takut kepada makhluknya. Dan beda hadirin, orang yang takut kepada Allah dengan orang yang takut kepada makhluk ini berbeda keadaannya. Kalau di antara kita takut terhadap satu makhluk, kita misalkan seperti takut kepada harimau ataupun ular, maka orang tersebut berusaha menghindar ataupun lari menjauh dari makhluk tersebut. Akan tetapi takut kepada Allah ini berbeda. Takut kepada Allah, ketika seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takut kepada Allah. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, takut adalah kata lain daripada takwa. Sehingga orang yang melaksanakan perintah Allah adalah orang yang takut ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut merasa takut akan balasan Allah kelak di negeri akhirat. Dan Allah juga sediakan satu neraka yang namanya neraka Sakor, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Perbincangan orang yang masuk ke dalam neraka Sakor dengan orang yang penduduk ahli surga. Allah firmankan, penduduk ahli surga bertanya kepada orang-orang yang di dalam neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Maka mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Kami dulu di dunia tidak pernah salat, tidak mau salat kami. "Walam nakunu tu'imul miskin." Dan kami juga tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka hadirin, ternyata secara garis besar hablum minallah dan hablum minan nas adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bentuk hubungan kita terhadap manusia, terhadap sekitar kita, sehingga orang yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan manusia pun baik juga. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagai kesimpulan, Ramadan mengajarkan kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita mudah, menjadikan urusan-urusan hidup kita mudah kita selesaikan, menjadikan semua permasalahan problem hidup kita gampang diselesaikan. Bahkan tanpa ketakwaan, apa yang kita miliki saat ini tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan tidak bernilai di mata kita. Allah firmankan, bahkan hadirin, sekelas satu negara sekalipun
ketika rakyatnya tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan Allah akan menutup keberkahan daripada negeri tersebut. Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, seandainya ada penduduk satu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah buka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Ayat ini bisa diartikan terbalik. Seandainya satu penduduk negeri tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menutup keberkahan daripada negeri tersebut, walaupun negeri tersebut banyak melimpah harta kekayaan di dalamnya. Tapi keberkahan yang Allah tutup, bahkan Allah tutup keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Maka takwa adalah salah satu bentuk sifat yang kita mesti raih untuk bisa memudahkan urusan-urusan hidup kita. Allah SWT berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan keluarkan dia dari segala bentuk kesempitan hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.